Nah, dalam hal ini saya memetakan permasalahan bisa proyek yang ada di Indonesia ini menjadi dua permasalahan. Yang pertama adalah bisa kriteria antara aliran besar, yakni dalam hal ini Muhammadiyah dan aliran Ruqyah yang dalam NU dan pemerintah. NU sendiri kami ingin memerintah saya jadikan satu karena sebenarnya keduanya menitik beratkan pada perlihatnya hilal, meskipun dalam NU sendiri tidak dijelaskan berapa kriteria perlihatnya hilal. Akan tapi dalam SKP NU tentang pengoperasian operasional yang berikut di dalam izin itu dijelaskan bahwasanya poin terpenting dalam penentuan awal bulan di sini adalah dengan perlihatnya hilal. Nah, permasalahannya perbedaan yang ada di Indonesia ini mengerucut pada perbedaan metodologi. Muhammadiyah menggunakan metode wujudul hilal yang antara lain terdiri dari wujud 5,20, artinya sebelum matahari terbenam sudah terjadi istimewa. Kemudian posisi hilal di atas ufuk di seluruh Indonesia, dan yang ketiga matahari terbenam terlebih dahulu daripada hilal. Nah, sedangkan kriteria yang Ruqyah sendiri ketinggian hilal 2 derajat, jarak lengkung atau elongasi dari matahari ke bulan sebesar 3 derajat dan umur bulan 8 derajat. Sedangkan kriteria Ruqyah NU adalah perlihatnya hilal. Nah, permasalahan selanjutnya seringkali antara hasil hisab dengan hasil Ruqyah itu berbeda. Sebagai contoh, pada tanggal 16 Oktober lalu, penulis kami melakukan penelitian di akhir bulan Oktober observasi hilal. Nah, dengan ketinggian hilal yang bisa dikatakan sudah mencukupi kriteria baik bintang Ruqyah ataupun tadi mencapai 7 derajat, yakni tinggi hilal pada saat itu 10 derajat 39 menit 27,12 detik. Saya menggunakan teleskop optic vision dan dengan model mounting equatorial one. Pada saat itu hilal tidak berhasil dilihat, padahal ketinggian sudah mencapai 10 derajat. Oleh sebab itu, dari kami pribadi memberikan usul untuk menggunakan teleskop inframerah. Nah, kenapa kami mengusulkan teleskop inframerah? Yang pertama, pada tahun 2010 teleskop inframerah kita berhasil mendeteksi 96 bintang yang terbentuk di konstelasi Orion. Yang kedua, teleskop inframerah NASA yang bernama WISE berhasil menemukan 95 asteroid yang terletak jauh 30 juta mil dari bumi. Nah, kita kembali ke definisi teleskop. Teleskop secara harfiah berarti alat yang dapat melihat jauh. Nah, fungsi teleskop sendiri secara garis besar ada dua. Menurut A. Roy dan G. Clark, penulis astronomi Principles and Practice, menyatakan secara intinya teleskop digunakan untuk mendeteksi objek benda langit atau memperbesar citra benda langit. Yang kedua, untuk mengukur mengakurasikan sudutnya atau pengukuran posisi yang sebenarnya itu pengukuran posisi benda langit. Nah, teleskop inframerah sendiri adalah teleskop yang menggunakan cahaya inframerah untuk mendeteksi benda langit. Radiasi inframerah ini biasanya dihasilkan oleh benda yang menghasilkan panas seperti bintang. Akan tetapi pada dasarnya saya membaca kembali, ternyata yang ditemukan tidak hanya bintang. Ini menunjukkan bahwasanya teleskop inframerah juga bisa digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang tidak menghasilkan panas, apalagi yang bersinar seperti hilal, seperti itu. Nah, berikutnya tentang klasifikasi teleskop inframerah. Dari tempat pengoperasian teleskop inframerah sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, teleskop inframerah yang digunakan di darat. Yang kedua, teleskop inframerah yang digunakan di udara. Dan yang ketiga, teleskop inframerah yang digunakan di luar angkasa.
dua penemuan tadi itu adalah teleskop penemuan yang dihasilkan oleh teleskop inframerah yang ada di luar angkasa. Nah, dalam konteks kuliah ini, maka kita tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan teleskop inframerah untuk observasi hilal di bumi seperti itu. Nah, jika ditengarai lebih jauh, ternyata perbedaan ini secara keseluruhan perbedaan antara aliran bisa maupun aliran kuliah itu merupakan beda pemahaman dari hadis Rasulullah SAW sumuliriyatihi waktiruliriyatihi. Nah, poin penting di sini yang menjadi akar perbedaan adalah definisi kata ru'yah. Setidaknya ada 3 definisi kata ru'yah. Yang pertama, ru'yah yang diartikan dengan melihat dengan mata kepala. Yang kedua, ru'yah dengan melihat ru'yah dalam artian melihat dengan kalbu atau intuisi. Dan yang ketiga, ru'yah melihat dengan ilmu pengetahuan. Nah, di Indonesia penafsiran ini ternyata berimplikasi cukup besar, terutama yang digunakan oleh para ulama. Muhammadiyah sendiri menggunakan penafsiran ru'yah ilmu atau ilmu pengetahuan, sehingga menggunakan konsep hisab wujudul hilal sebagai penentu awal bulan Qamariah. Sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan penafsiran ru'yah ilfi'li atau ru'yah dengan mata, sehingga melahirkan konsep ru'yatul hilal. Dan pemerintah yang menggunakan ru'yah itu bisa dimasukkan ke dalam aliran ru'yah. Nah, melihat permasalahan tersebut, mungkinkah kalender hijriah ini disatukan? Nah, dalam hal ini saya mencoba menawarkan konsep hilal dengan acuan penggunaan teleskop inframerah. Dalam hal ini saya pernah membaca disertasi Bapak Susenan Azhari yang sudah dibukukan yang berjudul kalender Islam ke arah integrasi Muhammadiyah. Nah, dalam disertasi beliau menyatakan pernah melakukan penelitian kolektif bersama dengan para ahli falak maupun astronomi di Malaysia. Nah, uniknya beliau berhasil melihat hilal pada ketinggian kurang dari 2 derajat. Nah, oleh sebab itu sebenarnya yang perlu ditekankan di sini, permasalahan yang utama dalam ru'yah hilal itu sebenarnya adalah keterbatasan alat. Selama ini optik yang digunakan atau teleskop yang digunakan itu masih dibatasi oleh permasalahan cuaca. Saat cuaca mendung, maka kemungkinan besar hilal sulit terlihat. Sedangkan jika cuaca cerah itu pun masih kemungkinan. Jika cuaca cerah bisa jadi dilihat atau bisa jadi tidak terlihat. Nah, oleh karena itu penulis saya menggagas definisi hilal di sini, yakni bulan Sabit pada tanggal 1 bulan Hijriah yang dimana terjadi setelah istimewa matahari terbenam terlebih dahulu daripada hilal dan dapat dideteksi dengan teleskop inframerah. Nah, jika tinggi hilal kurang dari 2 derajat selama teleskop inframerah mampu mendeteksi hilal tersebut dan dibuktikan dengan video streaming ataupun citra atau foto yang diabadikan, maka kesaksian ru'yah bisa diterima seperti itu. Nah, selanjutnya tentang kalender hijriah. Dari definisi tersebut kami mencoba menggagas definisi kalender hijriah yang identifikatif yang satu, yakni kalender yang sistem perhitungannya mengacu pada peredaran bulan mengelilingi bumi atau sistem Qamariah, dan penentuan awal bulannya didapat dari perhitungan kemungkinan hilal terlihat atau terdeteksi oleh teknologi teleskop inframerah.
di mana awal bulannya dimulai setelah terjadi istimewa, matahari terbenam terlebih dahulu dibandingkan bulan, dan pada saat itu posisi hilal sudah di atas ufuk di seluruh Indonesia. Sekian dari kami. Untuk terakhir, kami mohon ada sedikit gambaran tentang skenario dari skenario. Tolong diperlihatkan. Ini adalah citra hilal dengan menambahkan atmosfer bumi. Sedangkan yang ini adalah penampakan dengan menggunakan infrared. Nah, jadi ketika kita menggunakan teleskop optik, biasa permasalahan yang ada itu adalah terkait ketebalan atmosfer dan juga dengan keterangan langit atau kontras tadi. Nah, sedangkan dalam jika kita menggunakan teleskop inframerah, hal tersebut bisa dihilangkan seperti itu. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Ashraf Fitri bahwa ibu-ibu dan hadirin sekalian, ini mohon maaf ada iklan dari panitia bagi bapak-bapak ibu-ibu yang nanti tidak menginap. Batas check outnya mestinya jam 15 tadi, jadi ini saya kurang tahu, mungkin berkaitan dengan satu dan lain hal panitia. Terima kasih. Langsung saja Bapak dan Ibu sekalian, nampaknya ini saya juga agak bingung ini ngatur waktunya. Di jadwal ini kita ada sampai jam 16.45, tapi tiba-tiba ada masukan dari panitia kalau bisa acaranya selesai jam 15.30 gitu ya. Makanya ini perlu saya sampaikan dulu biar sama-sama tidak ada dusta di antara kita katanya. Gimana ini Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian? Ini kesimpulan.